Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Yuzon Tech. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Di meja Yuzon Tech sekarang udah ada smartphone baru dari Oppo, Oppo Reno 10 Pro. Jadi bukan yang Pro Plus, karena yang Pro Plus kan kita udah nyobain ya. Dan smartphone ini adalah varian menengahnya yang dibanderol dengan harga 7,9 jutaan. Apakah masih menarik atau mendingan upgrade ke Pro Plus aja sekalian? Kita lihat sama-sama. Oke, Oppo Reno 10 Pro yang akan gue unboxing sekarang ini punya RAM 12GB dengan storage 256GB. Warnanya sendiri ungu berkilau, berarti sparkling violet berarti ya. Pokoknya violet lah. Jadi warnanya udah pasti kayaknya bakal eye catching juga. Terus smartphone ini udah dibuat asli di Indonesia. Dan yang menarik, dusnya masih tebel. Jadi masih lengkap nih harusnya packaging atau isi paket pembelian dari smartphone ini. Oke, kita buka. Masih segel nih guys. Oke, kita buka ya. Bener ya, kalau experience unboxing itu masih lebih mantep iPhone sih. Meskipun dusnya sekarang kecil ya, tapi lebih asik aja gitu dibukanya. Oke, ini dia isinya. Dan ini dia unit dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Ini ada yang menarik loh. Kalau sebelumnya kan seri-seri Oppo lainnya tuh plastik ya ininya. Ini sekarang kertas. Wih, cakep ya. HP-nya juga cakep nih. Tapi ini kertas nih, berarti udah mulai ke go green-go-greenan. Jadi material-material yang mengurangi plastik, dan gue yakin sih ini kertas-kertasnya juga maupun boxnya mungkin pakai bahan daur ulang sih. Tapi kayaknya ini pakai bahan daur ulang. Oke, good job Oppo. Ini ada box kecil, isinya apa ini? Oke. Oh, ini buat ini sih, buat garansi-garansian kali ya. Ini stiker baru. Terus ini petunjuk penggunaan sama kartu garansi. Terus juga ada SIM ejector dan bentuknya unik, kita simpan. Ada juga soft case yang bentuknya cukup oke juga, build quality-nya, kualitasnya cukup oke nih. Pinggirannya dibikin matte, bikin blur juga. Oke. Terus kita sampingin. Ada kabel USB Type-C juga. Bener-bener nggak ada plastiknya loh ini. Keren-keren. Ini kabel USB Type-C. Dan adapter chargernya berapa nih? Bentar. 80 watt. Lihat tuh, 80 watt. Oke. Adapter chargernya udah 80 watt super full. Berarti agak mirip-mirip sama ini ya, Vivo V29 5G ya. Oke, kita simpan dulu. Ini dia Oppo Reno 10 Pro. Jadi ada 4 keunggulan utama yang ditawarin oleh smartphone ini. Yang pertama, ultra clear portrait camera system. Terus ada 32 megapiksel telephoto portrait camera. Wih, mantap juga. Ada SuperVOOC 80 watt flash charge dan juga 120 Hz ultra high refresh rate. Oke, kita buka. Ini dia si HP cantik Oppo Reno 10 Pro yang harganya 7,9 jutaan. Ini cantik sih, ini HP-nya cantik, lebih feminim juga kalau menurut gue ya secara pribadi, karena warna ungunya nih memang nggak ada efek gradasi sendiri sih. Tapi kalau kena pantulan cahaya, dia lebih kelihatan elegan dan material kacanya bener-bener tampak aja gitu, karena sengaja nggak dibikin matte. Tapi yang menarik, meskipun desainnya glossy, tapi bebas dari jejak sidik jari. Ini Oppo emang jagoan sih kalau soal desain smartphone. Karena Oppo selalu, kadangan sih sebenarnya, nggak selalu, kadang ya menciptakan inovasi lah yang jadi pionir juga untuk di tren-tren smartphone kelas menengah terutama ya. Bingkai kameranya juga dibikin beda nih sama Reno versi sebelumnya, 8 series berarti ya, Reno 8 series karena 9 nggak masuk Indonesia. Oke, ini udah masuk ke pengaturannya. Bentar.
Kita setting-setting dulu biar untuk masuk ke halaman utama dari smartphone ini. Ini dia halaman utama dari Oppo Reno 10 Pro. Jadi smartphone ini tuh punya layar AMOLED, ukurannya 6,7 inci dan resolusinya udah tinggi, Full HD+. Terus juga dia udah support HDR10+. Refresh rate-nya udah 120 Hz. Jadi secara fitur layar ini udah lengkap, pakai banget. Beneran lengkap. Layarnya sendiri udah kelihatan vivid banget ini. Berasa tajam lah resolusi Full HD Plus-nya. Ada beberapa fitur di sini, ada video color boost. Aplikasi yang ngedukung belum di-download. Tapi ini memungkinkan kita buat merasakan konten HDR yang lebih baik. Terus juga ada HDR video mode juga. Ada refresh rate. Jadi ada 3 pengaturan di sini, ada auto, ada high dan juga standar. Udah dark mode pastinya ya. Tapi kalau ngelihat dari warna-warnanya nih, ini kelihatan bagus sih kualitasnya ya. Coba lihat, kelihatan cakep sih. Oke. Ditambah juga sama ColorOS 13 berbasis Android 13 yang emang jadi salah satu OS favorit lah ya, karena tampilannya clean, terus icon-iconnya tuh enak buat dilihat. Bloatware-nya emang masih ada, tapi nggak sebanyak OS lainnya. Paling bloatware bawaan dari Oppo itu yang pertama. Dan ada beberapa game juga dimasukin, jadi kalian nggak usah ribet lah download game yang berat ya. Terus sama di sini ada Genshin Impact sama Honkai Impact. Coba 2 game yang berat udah dimasukin secara preload di Oppo Reno 10 Pro. Balik lagi ke bodi belakang nih, karena gue masih belum bisa move on sama desain dari smartphone ini. Beda banget tampilannya, apalagi bagian bingkai kamera. Di sini ada satu lingkaran gede yang jadi tempat buat kamera, salah satu kameranya. Terus di sini ada 2 lingkaran kamera lainnya. Emang beda sama Reno 10 Pro Plus nih, karena ada kamera telefoto dengan lensa periskop. Tapi sejauh ini sih ini desain kameranya oke sih. Beda banget lah dibandingin sama smartphone lainnya yang keboba-bobaan lah, mirip iPhone. Tapi ini dibikin beda. Di bagian sini ada USB Type-C, ada speaker, terus ada mikrofon, terus SIM ejector, slot kartu SIM. Coba kita lihat ya. Ya, nggak support microSD ternyata. Tapi memori 256GB ya lumayan lah ya. Tombol power, tombol volume, di sini ada ear blaster juga sama mikrofon tambahan. Dan dia sudah ngeduk. Dan smartphone ini udah ngedukung in-display fingerprint, jadi fingerprintnya udah di dalam layar. Oke, kita bahas soal spesifikasinya. Jadi smartphone ini pakai prosesor Snapdragon 778G, mirip kayak Vivo V29 5G. Baterainya juga mirip ternyata, 4600 mAh dengan fast charging 80W. Cuman RAM smartphone ini lebih tinggi lagi, lebih gede. 12GB dan support 12GB virtual RAM. Jadi total smartphone ini bisa punya RAM sampai 24GB. OS-nya seperti yang gue bilang tadi, ColorOS 13.1 dengan basis Android 13. Ini OS yang enak sekali lagi. Nah, ngomongin soal kameranya, di bagian depan kita bisa bisa pakai kamera selfie 32 megapiksel. Tuh, ada kamera 32 megapiksel di sini dengan kualitas khas Oppo ya. Jadi ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, Optical Image Stabilization. Ada kamera telefoto juga 32 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Jadi lingkaran yang atas ini adalah kamera utama, ini kamera utama, ini kamera ultrawide, dan ini kamera telefotonya. Cuman nggak ada Hasselblad di sini dan nggak didukung juga sama chip NPU Mari Silicon X, nggak kayak Reno 10 Pro Plus. Tungguin aja lah review lengkapnya kayak gimana. Sejauh ini sih untuk kualitas kameranya sendiri, khususnya video, kita bisa ngerekam sampai resolusi 4K. Pasti 30 fps, 1080p-nya di 60 fps. Udah support juga ultra steady, jadi mencampurkan OIS dan AIS lah istilahnya ya. Ada night mode juga.
Portrait mode yang jadi salah satu keunggulan dari smartphone ini dengan banyak filter yang bisa dimanfaatkan, termasuk AI color mode, AI bokeh flare portrait, dan lain sebagainya. Ini memang khasnya Oppo, cuman ya memang kurangnya nggak ada Mari Silicon X, dan juga tuning lah dari Hasselblad, mirip kayak Fan X6 Pro yang pernah kita hands-on juga. Oke, tungguin aja lah reviewnya, asalkan kalian subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya, jadi tahu nih video-video terbaru yang kita upload. Like video ini juga, jangan lupa terus kasih komen, share juga nih ke medsos atau keluarga, teman-teman kalian, bebas lah. Yang penting banyak yang nonton. Gue Faisal, pamit, sehat-sehat buat kalian semua.